Rifatus zikri, kutinggikan namamu disebut ya Muhammad. Kamu disebut di aras, kamu disebut di surga, kamu disebut di langit, kamu disebut di bumi. Dimanapun ketika orang menyebut la ilaha illallah, maka namamu akan disebut Muhammadun. Pengajian kita pada siang hari ini adalah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108. Jumlah ayat surah Al-Kautsar 3, kemudian 10 kata, kemudian 42 huruf, dan dia termasuk surah Makkiyah. Jamaah dur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa penyebabnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di para ahli tafsir itu menafsirkan, termasuk para alim ulama memberikan keterangan hadirin kepada kita semua, bahwa di antara penyebab turunnya surah Al-Kautsar, di mana orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah itu menyebut Nabi kita dengan abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu menghina Nabi, mencaci maki Nabi, meremehkan Nabi, merendahkan Nabi dengan menyebut Nabi kita dengan abtar. Apa artinya abtar? Yang terputus kebaikannya, ya, terputus kebaikan atau terputus rahmatnya. Kenapa Nabi disebut abtar? Karena menurut riwayat bahwa Nabi saat itu baru saja meninggal putranya yang bernama Al-Qasim. Ini putra Nabi yang meninggal, Al-Qasim, sehingga semua anak laki-lakinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal semua, tidak ada lagi yang tersisa. Orang kafir mengatakan bahwa terputuslah, ya, generasi Muhammad setelah meninggal anaknya ini, maka terputus juga kebaikan yang akan didapatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy membenci Nabi, menghina Nabi, meremehkan Nabi, bahkan mengata-ngatai Nabi bahwa engkau Muhammad abtar, putus, berakhir kebaikan-kebaikanmu, termasuk generasimu akan berakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala menenangkan hambanya, maka turunlah surah Al-Kautsar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad banyak kebaikan. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad banyak kebaikan. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah unta. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang menghinamu itulah orang-orang yang terputus. Jadi bukan kamu Muhammad. Al-Kautsar artinya banyak kebaikan. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad dan kepada umatmu banyak kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah al-haudu fil jannati wal mauqifi. Karena Al-Kautsar ini
nama dari sebuah sungai di surga. Ya. Nama dari sebuah telaga nanti di surga. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk Al-Kautsar, kebaikan, yaitu telaga yang terdapat di surga, namanya Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar juga ini terdapat di tempat berdirinya manusia, yaitu sebelum yaumul misan, yaumul hisab, siratal mustaqim, sebelum surga, sebelum neraka, sesudah alam barzakh, dan sesudah kebangkitan, yaitu di padang mahsyar. Jadi salah satu bentuk Al-Kautsar, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad, juga otomatis kepada umatnya, adalah sebuah telaga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk seluruh umat manusia yang beruntung, dan lebih khusus lagi untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nanti di padang mahsyar ketika matahari tinggal satu jengkal. Tapi di sungai itu, Pak, di telaga-telaga itu akan dijaga 70.000 malaikat. Setiap malaikat memegang satu tongkat terbuat dari neraka untuk menghalau yang tidak berhak mendapatkannya. Bagaimana gambaran Nabi kepada kita umatnya? Al-Kautsar ini, telaga itu, ma'uhu abyadu minas salji wa ahla minal asali wa man syaribahu la yatma'u ba'dahu abada. Yang airnya lebih putih daripada salju, es. Biasa kita air es toh di kulkas, ya, bunga-bunga es di kulkas, lebih putih daripada air salju, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang mendapat rahmat dari Allah kemudian dia minum itu air Al-Kautsar atau telaga Kautsar, maka dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, makna daripada Al-Kautsar adalah kasratul ashabi wal atibai. Aku atau kami memberikan kepadamu ya Muhammad banyak kebaikan, yaitu yang kedua, banyak sahabat-sahabat dan banyak pengikut-pengikutmu, umatmu sampai akhir zaman, sampai kiamat. Perhatikan hadirin, dari seluruh nabi dan rasul yang paling banyak sahabatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh nabi dan rasul yang paling banyak pengikutnya, umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna Al-Kautsar yang ketiga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, az-zurriyatu al-kasiratul mubarakatu fala tajidu ahadun minal halqi misla surriyatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil kasrati wala fil barakati hatta yaumil qiyamah. Bahwa kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan yang sangat banyak dan berkah. Jadi loe keturunan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam bukan hanya banyak, tapi barakah kabusu pala tajidu ahad, maka tak seorang pun dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti keturunannya Nabi. Ya, dari segi banyaknya maupun dari segi berkahnya. Makanya jangan heran kalau kita mengatakan jangan macam-macam sama orang itu. Kenapa? Dia itu surya Nabi, dagingnya itu racun. Jamaah ador yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara makna Al-Kautsar. Yang keempat, sesungguhnya kami
memberikan kepadamu Muhammad banyak kebaikan. Apa itu? Rif'atuz zikri, ketinggian penyebutan namamu. Rif'atuz zikri, kutinggikan namamu disebut ya Muhammad. Kamu disebut di aras, kamu disebut di surga, kamu disebut di langit, kamu disebut di bumi. Dimanapun ketika orang menyebut la ilaha illallah, maka namamu akan disebut Muhammadun. Itu makna al diantaranya. Kemudian yang terakhir, makna al-Kautsar taisirus syariati, dimudahkannya syariat kepadamu Muhammad. Syariatmu itu saya mudahkan. Itu makna kebaikan. Bandingkan dengan umat-umat terdahulu hadirin selain umat Nabi Muhammad, masalah kencing. Kencingnya manusia yang terkena ke sarung atau ke apa salah di umat terdahulu harus digunting. Misalnya tak me anak kukuneh, narukin yang pakai kugoncing pineh, nampaknya enggak bersih. Tapi kita dimudahkan. Kalau anak kecil laki-laki basi-basi kimi saja. Labi-labi namerinuno. Yang penting nerinu palu. Aku belum lihat palu. Basi-basi kimi. Tapi punna bejak-bejak perempuan siram. Nah, siram. Mudah tak? Jadi bayangkan kalau umat terdahulu Pak kencing di karpet, harus dia gunting. Yang saya belum dapat punah kencing iri buku lengah. Ini salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi kita, juga kepada kita umatnya. Itulah Al-Kautsar. Contoh kedua, masalah taubat. Masa taubat. Umat-umat terdahulu itu ada batas taubatnya. Ada umat hadirin 1 tahun sebelum meninggal itu batas tobatnya. Jadi pun nampak minta ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah lebakangan le bibitire. Dia meninggal itu 6 bulan setelah minta tobat tidak diampuni karena tidak cukup 1 tahun. Jadi ada umat dulu hadirin dia harus bertobat baru diterima 1 tahun sebelum meninggal. Ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah lebakkan sandalna Pak Imam. Tapi si bulan kemudian meninggal. Anda diterima atau mana? Nah sahabat Anda pengen si tahu. Ada juga umat hadirin itu nanti diterima tobatnya masanya itu 1 minggu. Ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Saya pernah berdusta, saya pernah berbohong. Tapi meninggal 3 hari setelah bertobat tidak diterima. Ada yang 3 hari, ada yang 1 jam. Kita umat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi kita, Allah hamparkan ampunannya kepada Nabi Muhammad, kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad sampai dunia ini berakhir, kecuali ketika rohnya berada di kerongkongan. Bahkan masih ada di dada sudah sakarat. Tapi Anda penangkun nenek naik naung kinjai. Ya Allah ampuni dosa-dosaku, Allah kabulkan itu. Inilah makna Al-Kautsar. Karena sungguh banyak nikmat kebaikan yang kami berikan kepadamu Muhammad. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat. Yang kedua berkorbanlah dengan unta. Jadi salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari Al-Kautsar ini adalah dengan melaksanakan salat. Ya. Tapi salat ini adalah simbol hubungan hamba kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sempurna ibadah apa tidak itu belum, kecuali setelah ada juga simbol ibadah kepada sesat, yaitu lewat berkorban. Jadi bapak ibu tidak pernah alpa sembahyang itu bagus, tapi tetangga ada yang kelaparan, andre kijampangi itu tidak beres. Allah tidak senang itu. Dan kenapa Qur'an hadirin? Karena yang paling berharga di zaman Nabi bagi orang Arab itu bukan sapi, bukan kambing, bukan biri-biri, bukan domba, tetapi onta. Maka Allah minta itu yang paling berharga. Makanya kalau mau memberikan sesuatu, apalagi bunga-bunga, paling berharga ya bau. Nyala belapin aja hubungan anak renggunya mange. Ini contoh aja. Jadi kita beribadah itu untuk Allah, tapi harus juga ada namanya ibadah sosial kemanusiaan. Itu harus jalan. Jadi jalan ibadah kepada Allah, jalan juga ibadah kepada Allah dengan cara berkorban kepada sesama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna syani, maka sesungguhnya mereka itulah yang terputus Muhammad, mereka yang membencimu, mereka yang mencaci makimu, mereka yang tidak menyenangi kamu, bahkan mereka yang mengatakan engkau abtar. Mereka itu Muhammad, bukan kamu. Aku ini Al-Kausar kepadamu. Contohnya Abu Lahab tidak senang dengan kebaikan, itu yang abtar. Abu Jahal, bukan kau Muhammad, Abu Jahal yang abtar, yang tidak senang dengan pengajian sampai bubar ini suatu saat, itu yang abtar. Semoga kita terhindar daripada al-abtar.